seneng banget karena hari ini aku berkesempatan untuk membuat konten. Aku mohon maaf banget karena aku belum bisa untuk rutin mengupload video setiap minggunya karena aku sendiri pun sibuk bekerja guys. Jadi aku mohon maaf ya. Kali ini aku mau mulai tentang cara memulai bisnis kosmetik sendiri. Cara menentukan tempat usaha yang baik. Dalam hal ini aku mau sharing tentang pengalaman aku, gimana dulu aku menentukan lokasi toko kosmetik yang baik untuk bisnis aku. Di sini aku bicara berdasarkan pengalaman ya guys, sudah pernah terjun ke lapangan dan aku juga merasakan gimana sensasinya ketika dalam masa pencarian sewa ruko atau masa pencarian ruko yang tepat tersebut. Di sini aku mencatat poin-poin penting, dirangkum, lalu aku bagikan ke kalian untuk supaya kalian bisa belajar dari pengalaman aku dan kalian bisa belajar dari kesalahan atau hal-hal yang kurang tepat yang sebelumnya pernah aku lakukan. Jadi jangan sampai hal-hal yang tidak tepat ini kalian terapkan di bisnis kalian. Oke, yang pertama adalah coba perhatikan di lokasi toko kosmetik kalian itu apakah ada toko kosmetik yang menjual barang-barang serupa dengan kalian. Kalian perhatikan di lokasi itu apakah ada toko yang menjual kosmetik yang serupa. Misalnya dalam radius 1 km itu kalian harus perhatikan ada nggak nih toko kosmetik yang bakal jadi saingan kalian. Menurut aku ini penting karena ini menentukan lancar atau tidaknya toko kosmetik kalian. Misalnya gini, aku memutuskan untuk buka toko kosmetik di daerah A misalnya ya. Nah, sedangkan dalam radius 1 km itu ada juga toko kosmetik yang menjual barang yang serupa dengan kita. Perhatikan, toko itu tuh sudah lama eksis atau baru-baru ini buka. Kalau saingan kalian itu adalah toko kosmetik yang sudah lama buka, itu juga mempengaruhi. Kalian bisa pikirkan bagaimana strategi kalian. Buatlah toko kosmetik yang unik daripada saingan kalian itu. Kalian harus pikirkan bagaimana toko kalian itu lebih istimewa dan lebih unik dari toko rival kalian. Misalnya nih, kalian itu mengunggulkan pelayan yang ramah. Misalnya di toko kosmetik saingan kalian itu pelayanannya kurang ramah. Nah, usahakan di toko kosmetik kalian itu pelayanannya harus ramah gitu guys ya. Kalau bisa nih ya, kalian sebagai owner itu harus mengerti betul tentang produk yang kalian jual supaya ketika customer kalian itu tanya produk yang cocok untuk mereka. Misalnya gini, skincare ya, aku sering banget dapat customer yang Kak, produk yang cocok untuk kulit aku tuh apa ya gitu kan. Nah, karena aku mengerti tentang skincare, aku merekomendasikan produk yang cocok untuk customer aku. Dan ketika produk tersebut cocok dipakai di mereka, akhirnya mereka itu puas dengan kita dan mereka bakalan balik lagi ke toko kita. Ya, jadi usahakan kalian sebagai owner harus terjun langsung ke bisnis kalian. Jangan kalian serahkan bisnis itu semuanya ke karyawan. Jadi wajib banget kalian terjun langsung ke lapangan, oke? Nah, tadi itu adalah salah satu keunikan dan keistimewaan toko kalian ya. Jadi kalian harus cari tahu keunggulan kalian itu apa dibanding toko saingan kalian. Apalagi kalau toko saingan kalian itu toko yang sudah berdiri lama, sudah buka lama gitu kan, sudah buka bertahun-tahun yang lalu, sementara kalian itu orang baru, pemain baru dalam hal ini. Itu butuh strategi dan butuh perencanaan yang sangat baik ya. Jadi cara yang kedua ketika kalian menentukan lokasi tempat usaha kalian, yaitu lokasi toko kosmetik kalian sesuaikan dengan target pasar kalian. Lagi-lagi target market itu sangat penting. Gini, aku sederhanakan ya. Misalnya target market kalian itu untuk remaja usia 15 tahun sampai dewasa 27 tahun. Nah, usahakan toko kosmetik kalian itu harus berada dengan lingkungan orang-orang yang berumur segini gitu. Misalnya remaja usia 15 tahun itu biasanya anak-anak sekolah ya. Kalian bisa cari toko kosmetik atau lokasi ruko atau lokasi kios itu di sekitar sekolahan gitu, sekolah SMA. Bisa juga kalian itu cari tempat di sekitar pabrik industri gitu ya, atau puskesmas atau
perkuliahan atau kampus-kampus gitu kan, kalian bisa banget. Misalnya contoh nih ya, di daerah aku itu banyak banget pabrik industri kayak semacam pabrik sepatu, pabrik garment. Nah, biasanya rata-rata pekerja yang bekerja di pabrik-pabrik tersebut adalah usia produktif 18 tahun sampai 27 tahun. Nah, otomatis mereka itu ya, calon pelanggan kalian itu pasti dong membutuhkan produk-produk yang bisa menangkal kulit mereka dari radikal bebas, dari panasnya matahari gitu kan. Karena saya pernah mengalami sendiri bekerja di pabrik itu kayak gimana, itu rasanya panas, polusi udara, terus juga rasa engap, itu tuh kayak nggak enak banget. Jadi kalian pikirkan, oh apa ya yang mereka butuhkan? Kalau cuaca panas berarti mereka itu butuh sunscreen, maka kalian juga bisa lebih mudah untuk menentukan produk kalian. Nah, sekali lagi, sesuaikan lokasi toko kosmetik kalian dengan target market kalian. Kalau misalnya target kalian itu remaja, ya carilah lokasi usaha di sekitar sekolahan, di sekitar kampus, di sekitar pabrik industri, yang mana pekerjaannya itu adalah wanita yang usia produktif 18 tahun sampai 27 tahun. Itu udah pasti ya guys. Oke, ini tips ketiga, yaitu kalau kalian ingin buka toko offline, toko kosmetik secara offline, anggaplah kalian itu sudah menemukan lokasi yang cocok nih ya buat kalian. Serasa udah deket sekolahan, udah deket kampus, dan deket perumahan misalnya. Anggaplah kalian itu udah dapet lokasi yang cocok di hati kalian. Itu bukan tahap yang akhir, masih ada tahap selanjutnya, yaitu coba perhatikan perilaku masyarakat di sekitar itu, perilaku belanjanya kayak gimana, sikap belanjanya kayak gimana. Contohnya gini, ini di kasus aku sendiri ya guys. Aku itu sewa ruko ukuran 4x7 meter. Rukonya memang masih bagus, masih baru rukonya. Dan itu tempat toko aku dulu itu memang di center pointnya banget gitu. Jadi strategis kemana-mana dan memang tempat ramai, lalu lalang orang itu banyak sekali. Tempatnya benar-benar strategis, maka dari itu sewa rukonya juga mahal guys per bulannya. Tapi perilaku masyarakat di sekitar itu tuh, mereka nggak doyan belanja ya. Jadi aku menilai sikap atau perilaku masyarakat di sekitar situ tuh agak pelit untuk membelanjakan uangnya untuk kosmetik atau untuk kecantikan diri. Aku nggak tahu ya, mungkin karena mindset kita juga berbeda, atau mungkin karena memang sekedar untuk berhemat saja. Tapi sekalipun kalian punya toko kosmetik yang tempat usahanya strategis, tapi masyarakat di sekitar situnya tidak gemar atau tidak suka belanja, itu tuh bakalan percuma ya. Percumanya gimana? Kalian sudah bayar mahal-mahal untuk sewa rukonya, tapi warga di sekitarnya tuh enggan buat belanja di toko kalian. Apa kalian nggak rugi? Itu kan kayak rugi banget kan. Dan akhirnya ujung-ujungnya yang datang dan yang berbelanja di toko kosmetik aku itu adalah target pasar aku. Memang aku itu targetnya itu untuk makeup artist atau untuk perias pengantin ya. Nah, mereka itu datang jauh-jauh dari tempat mereka hanya untuk membelanjakan uang mereka ke toko aku. Jadi kebanyakan customer aku itu adalah orang yang jauh-jauh gitu kan. Sementara warga di sekitarnya tuh jarang yang mau belanja gitu kan. Ya oke, karena aku juga ngerti, karena mereka bukan target market aku, bukan target pasar aku juga ngerti gitu kan. Tapi intinya yang aku mau tegaskan ke kalian adalah lokasi yang strategis dan ramai itu tidak menjamin toko kalian bakal laris manis. Karena sekali lagi, perhatikan perilaku masyarakat di sekitar toko itu, di sekitar tempat usaha itu gimana belanjanya. Apakah mereka tipikal yang boros belanja terus? Apakah mereka itu tipikal yang pelit dalam membelanjakan uangnya? Oke, ini adalah tips keempat. Sebenarnya ini tuh rahasia aku ya guys. Ini memang rahasia buat aku,
tapi aku bakal jelasin ke kalian karena aku ingin ilmu ini bermanfaat dan bisa diterapkan ke bisnis kalian. Oke, balik ke poin yang pertama. Ini seperti kasus aku sendiri. Di lokasi aku, di tempat usaha kosmetik aku itu ada 2 toko kosmetik bahkan yang menjual produk yang serupa. Tapi aku berani masuk ke lokasi tersebut dan bersaing dengan mereka. Karena apa? Karena aku merasa memiliki keunggulan dan keistimewaan serta keunikan sendiri. Ya. Rahasianya apa? Yang pertama adalah mata-matai rival kalian. Buset. Bahasanya jahat banget ya, memata-matai. Kesannya tuh kayak licik banget gitu. Enggak guys. Jadi memata-matai di sini adalah coba kalian perhatikan atau sekali-kali kalian itu nyamarlah jadi pembeli di toko kosmetik rival kalian. Kalian lihat-lihat tuh di sana ada produk apa yang sekiranya belum terjual tapi produk itu tuh laris manis di pasaran gitu kan. Ada nggak gitu kan? Kalau misalnya nggak ada, kalian bisa adakan di toko kalian. Coba perhatikan juga, toko kosmetik rival kalian itu, saingan kalian itu fokus nggak jual kosmetik. Biasanya nih yang aku temukan di daerah aku, toko kosmetik itu selalu dicampur dengan menjual barang-barang perlengkapan bayi lah, obat-obatan lah, pampers lah, aduh kayak acak adul banget. Nah ini tuh bisa jadi kekurangan mereka dan bisa dijadikan sebagai kelebihan dari toko kosmetik kalian. Ya, aku percaya semakin kita fokus jual barang tertentu, nice tertentu, itu semakin cepat pula toko kita itu bakal cepat diingat oleh pelanggan kalian, oleh customer kalian. Kalau kalian pengen jual kosmetik, jual aja kosmetik ya, khusus jual kosmetik. Kosmetik juga banyak itu kan, ada cuci muka, ada total jerawat, itu jenisnya banyak banget dan butuh modal yang juga besar gitu kan. Jadi nggak usah dicampur dengan barang-barang lainnya gitu kan. Prinsip salah satu pedagang itu gini, ya udahlah mbak, nggak apa-apa kan, biar semuanya ada di toko aku gitu kan. Kalau misalnya customer itu butuh kosmetik terus dia juga butuh obat kan, bisa langsung bisa semuanya di toko aku gitu kan perlengkapannya. Oke, menurut aku itu kurang pas guys, karena kalau kalian jual kosmetik, fokus aja jual kosmetik ya. Ini adalah satu rahasia dimana di toko kosmetik sekitar daerah aku itu mereka itu nggak fokus jual kosmetik, dan itu aku jadikan sebagai keistimewaan toko kosmetik aku, yang mana toko kosmetik aku hanya menjual produk-produk kosmetik saja, tidak menjual peralatan bayi lah, toko obat-obatan lah. Itu kenapa? Karena supaya toko kita itu mudah diingat di otaknya customer kita itu. Kalau mereka butuh kosmetik, butuh skincare, ya udahlah datang aja ke Melina Kosmetik. Karena apa? Karena kita di situ fokus jual kosmetik ya. Oke teman-teman, mungkin itu aja penjelasan dari aku. Semoga kalian suka dengan videonya, dan kalau kalian merasa video ini bermanfaat, tolong di subscribe, di komen, dan di like video aku. Karena subscribe dari kalian, komen dari kalian, like dari kalian, itu membuat aku semakin bersemangat untuk membuat konten-konten yang seperti ini. Dan kalau kalian loyal, aku juga nggak akan pelit membagikan informasi seputar bisnis kosmetik ini, karena belum tentu ada sesama wirausaha yang mau membagikan informasi mahal seperti ini ya guys. Karena ya mereka itu takut tersaingi. Tapi kalau aku sendiri percaya bahwa rezeki itu sudah ada yang ngatur. Jadi ketika aku membagikan informasi ini, semoga kalian juga sama-sama sukses dan kita sama-sama memiliki usaha kosmetik yang sukses di masa depan. Oke? Sekian dulu video dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.